Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan uji kompetensi keahlian yang akan kita laksanakan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi siswa dan siswi. Pelaksanaan uji kompetensi di SMK Negeri 6 Batam akan kita mulai pada tanggal 13 Maret sampai 19 Maret 2023. Ada 3 jurusan yang menggunakan lembaga sertifikasi profesi penguji dalam uji kompetensi tahun ini. Jurusan Teknik Permesinan dan TKRO menggunakan LSPP 1 SMK Negeri 6. Sedangkan jurusan TKJ menggunakan LSPP 3 Digital TIK. Jurusan DAB dan Pengelasan akan melaksanakan UKK mandiri bekerjasama dengan Mitra Dudi. Dan siswa-siswi SMK Negeri 6 harus semangat dalam mengikuti uji kompetensi ini, sehingga sertifikasi kompetensi akan sangat membantu dalam memasuki dunia kerja dan dunia industri. Mudah-mudahan akan bermanfaat juga bagi bekal mereka dalam mengikuti ujian-ujian di perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, mewakilin dari PT BBS Bahtera Bahari Shipyard yang ada di Punggur. Kebetulan saya sebagai quality control. Mungkin untuk pertamanya yaitu masalah materi secara pengetahuan untuk anak-anak kita agar nanti dalam melaksanakan UKK ini mendapatkan hasil yang terbaik untuk mendukung pengetahuan dari anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan UKK hari ini mendapatkan hasil yang terbaik. Dari kemarin sudah melaksanakan PKL yang berada di perusahaan-perusahaan, itu menjadi bekal untuk UKK. Jadi agar nanti pada saat PKL uji kompetensi ini mendapatkan hasil yang terbaik seperti yang kita harapkan. Tetap semangat, sehat selalu ya, itu utama, sehat, dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk jenjang nanti setelah lulus sekolah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarno dari PT Citra Pembina Pengangkutan Industri. Di sana saya selaku HSE Departemen Teknik. Kebetulan kita juga sudah siapkan mesin yang akan digunakan untuk UKK. Kemudian dari departemen kita, Departemen Heavy Equipment Maintenance juga sudah mempersiapkan, sudah berkoordinasi dengan tim dari SMK 6 juga. Jadi semoga dalam pelaksanaannya nanti berjalan lancar juga. Harapannya semua proses UKK-nya berjalan lancar, kemudian menghasilkan lulusan terbaik di bidang ini sehingga dapat diterima dengan baik juga di dunia industri seperti itu. Terima kasih. Tetap semangat, ini ujian, boleh dibilang ujian terakhir untuk proses belajar di SMK-nya. Kemudian tetap belajar juga, karena ujian akhir ini bukan akhir juga, karena adik-adik akan menuju ke dunia baru, yaitu dunia kerja, di mana kompetensi adik-adik sangat dibutuhkan. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Belajar nggak cuma di usia muda aja, nanti di dunia kerja pun ada waktunya belajar juga. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Mungkin tadi sudah ada pesannya,
tetap sama sih, saya dulu mungkin nggak lulusan SMK, tetapi saya lulusan SMA, tetapi sama saja. Jadi pesannya tetap sama, belajar terus, jangan pernah puas dengan satu titik itu. Jadi masih ada jenjang karir yang lebih panjang lagi. Mungkin yang saya jadikan contoh adalah pembimbing adik-adik, yaitu Pak Andayanto. Beliau juga mungkin secara usia sudah mohon maaf saya katakan tua, tetapi beliau juga nggak pernah berhenti belajar. Jadi jadikan beliau sebagai contoh lah. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi. Saya sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama SMK Negeri 6 Batam. LSP SMK Negeri 6 Batam berdiri terlisensi di tanggal 8 Maret tahun 2021. Saat ini untuk di tahun 2022 sudah melisensi sebanyak 50 ACC yang dinyatakan kompeten dan mendapat sertifikat dari BNSP. Di tahun 2002 itu hanya untuk di skema teknik pemesinan. LSP P1 SMK Negeri 6 Batam memiliki 2 skema, yaitu skema teknik pemesinan dan skema teknik kendaraan ringan. Untuk tahun ini, LSP SMK Negeri 6 Batam meng-ACC sebanyak di skema teknik pemesinan ada 81 ACC. Di skema teknik kendaraan ringan sebanyak 63 ACC. Dan selain itu, LSP P1 SMK Negeri 6 Batam bekerja sama dengan LSP P3 Digital TIK untuk mengasesmen anak kita yang di bidang teknik komputer jaringan pada skema teknisi muda jaringan komputer sebanyak 76 ACC. Jadi untuk tahun ini kita mengasesmen 81 untuk skema teknik pemesinan, 63 ACC untuk teknik kendaraan ringan, dan 76 ACC untuk di bidang IT-nya. Untuk persiapan kami selama pelaksanaan uji sertifikasi, untuk skema teknik pemesinan, persiapan kami adalah mengenai bahan dan alat. Insya Allah bahan dan alat ini sudah kita cakup dalam satu skema. Jadi ACC tidak diuji berdasarkan klaster lagi, tapi berdasarkan skema. Untuk TKR, teknik kendaraan ringan, adalah pertama kalinya melakukan uji asesmen di tahun ini, karena sebelumnya belum pernah dijalankan. Untuk tahun ini uji sertifikasi TKR adalah uji yang pertama, dan kita mengasesmen sebanyak 63 ACC. Untuk persiapannya kita menyiapkan 3 mobil sebagai peralatan yang dibutuhkan dalam persiapan uji sertifikasi untuk 7 klaster dalam satu skema TKR. Kita bekerja sama dengan Digital TIK, jadi persiapan semua sudah kita lakukan bersama dengan P3. Untuk rencana ke depan, itu yang ingin saya kembangkan adalah pertama, saya ingin menambah ruang lingkup. Karena SMK Negeri 6 Batam ini terdapat 5 jurusan, yaitu teknik alat berat, teknik pengelasan, dan teknik komputer dan jaringan. Jadi 3 jurusan itu yang akan kita tambahkan pada ruang lingkup LSP kita. Untuk itu, maka nanti insya Allah di awal tahun depan kita akan mengadakan diklat aseskom atau asesor kompetensi untuk 3 bidang tersebut. Di bulan Februari tahun depan kita akan penambahan ruang lingkup untuk skema LSP P1. Jadi di bulan Maret untuk tahun depan uji sertifikasi sudah bisa di semua jurusan menggunakan LSP P1 SMK Negeri 6 Batam. Mengenai LSP SMK Negeri 6 Batam, dengan perencanaan yaitu 5 skema, maka dengan ini kami menghimbau kepada jejaring untuk yang berada di Kepulauan Riau, jurusan teknik pengelasan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik alat berat maupun teknik komputer dan jaringan, jika ingin melakukan uji sertifikasi dengan menggunakan lembaga sertifikasi P1 SMK Negeri 6 Batam, kami persilahkan untuk mendaftar ke LSP P1 SMK Negeri 6 Batam. Kami siap menerima ACC dari sekolah jejaring
yang sesuai dengan SKKNI yang terlisensi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Mari bergabung dengan kami, mendaftar dengan kami akan melakukan sesuai dengan standar dari BNSP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Perkenalkan, saya Hadrus, saya salah satu asesor di LSP D3 Digital TIK, dan saya juga sebagai direktur daripada LSP Digital TIK. LSP Digital TIK adalah LSP Digital TIK yang berdomisili di Batam. Untuk pelaksanaan UKK sama seperti pelaksanaan asesmen mandiri dan perusahaan yang kita lakukan, ada tahapan-tahapan yang perlu disiapkan, yaitu tahapan untuk pemberkasan, pra-asesmen, asesmen, dan hasil. Dan itu semuanya sama. Tetapi kalau UKK ini memang dilihat persiapannya lebih matang karena asesinya siswanya lebih banyak. Tetapi beberapa kali kita menjalankan proses asesmen ini, persiapannya memang lebih baik, khususnya untuk UKK, karena memang dari sisi sekolahnya, dari guru-gurunya, kadernya, karena proses asesmen itu sebelum pelaksanaan kita memang dari LSP juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah, pihak kajur, dan guru-guru pembimbing, karena itu memang proses yang harus kita laksanakan. Mungkin itu. Untuk SMK 6 ini, mungkin ini yang kedua kerjasama dengan Digital TIK. Mungkin yang pertama dulu, yang pertama itu ada 15 asesi, yang untuk tahun ini ada sekitar 76 asesi. Dan dilihat dari persiapan anak-anak, dari persiapan asesi atau kandidat yang kita sampaikan memang sudah lebih baik, dan kebetulan saya sebagai salah satu asesor dari 10 kandidat dan merekomendasikan untuk kompeten. Dan untuk prasarana dan sarana juga sudah sangat baik, mencukupi daripada kandidat ataupun asesi siswa yang mengikuti asesmen. Mungkin berikutnya mungkin penambahan perangkat selaras dengan mungkin penambahan siswa-siswa mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tetapi dalam proses baik itu perencanaan asesmen, perangkat, persiapan asesi sangat baik dan bisa berjalan dengan baik. Asesmen itu untuk peningkatan diri, pembuktian. Pembuktian itu kalau SMK itu pembuktian ini levelnya level 1, 2, dan 3. Bagi anak-anak akan jauh ke depan lagi, bukan hanya sebatas tamat SMK ini dia mendapatkan sertifikat ini. Mungkin ada beberapa nanti ataupun sebagian yang ikut bekerja ataupun berusaha ataupun bagaimana di dunia industri sesuai dengan bidang ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena ini kalau TKJ ini kan kategori jaringan, jadi mungkin bisa meningkat ke level yang teknisi utama jaringan, karena kita okupasi nasionalnya okupasi jabatan. Jadi peningkatan kerja juga berdasarkan jabatan-jabatan sesuai dengan skema. Jadi ditingkatkan lagi, mengambil mungkin kompetensi yang lebih tinggi lagi. Untuk SMK 6 selamat kita melaksanakan kegiatan asesmen yang sudah baik, dan untuk para penyelenggara kalau kita sebutkan kalau di sini sekolah juga sangat baik. Mungkin kedepannya lebih baik lagi, dan dari saya salam kompeten dan SMK bisa tetap jaya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dev Warman dari SMK Kartini Batam. Di sana tempat bekerja saya. Posisi sekarang sebagai asesor di SMK N6 Batam. Dalam
persiapan untuk UKK itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh siswa. Pertama, mental pasti, karena ini berupa evaluasi akhir dari kompetensi yang dipelajari selama 3 tahun. Nah, untuk UKK ini itu ada sekitar 40 unit yang mereka harus kerjakan. Maka persiapan yang kedua itu adalah tentang skill mereka yang mesti mereka terapkan pada saat melaksanakan USK sekarang ini. Yang ketiga adalah menyangkut dengan fisik. Fisik juga harus disiapkan bagi anak. Kenapa? Karena kita ujiannya itu dari pagi nonstop sampai sore bahkan malam. Dari 40 unit itulah tuntutannya, maka mereka tidak ada istirahat. Selesai satu pekerjaan, mereka lanjut ke pekerjaan yang lain. Contoh, pada saat sekarang saya lagi mengevaluasi di bagian tune up. Nah, di tune up ini itu ada beberapa poin yang mereka harus kerjakan. Yang pertama di rem tromol misalnya. Selesai mereka di rem tromol, mereka harus pindah ke rem cakram. Nah, pada saat di rem tromol itu mereka harus bongkar roda, melepaskan kampas rem, memeriksa kampas. Nah, setelah itu masang lagi. Sama halnya nanti dengan rem cakram. Nah, makanya tuntutan fisik itu perlu buat anak-anak untuk menghadapi USK ini. Sejauh pandangan saya beserta Pak Kiki dari pagi tadi sampai saat sekarang itu memang masih ada hal-hal lain yang perlu ada ditingkatkan. Contoh, penerapan terhadap K3. Nah, di sana mungkin yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, kata K3 itu terkait dengan keselamatan ini yaitu safety lah terhadap diri mereka sendiri, kemudian pemakaian alat, kemudian penerapan alat itu sendiri ke komponen yang diujikan, yang dikerjakan. Uji sertifikasi ini adalah nanti sama dengannya itu memperoleh sertifikat. Maka jikalau kami rekomendasi untuk kompeten, maka secara otomatis mereka nanti akan mendapatkan sertifikat yang bersifat nasional. Nah, jika mereka lulus dan dapat sertifikat ini bisa dipakai untuk di seluruh Nusantara. Misalnya mau mencari pekerjaan di Papua dengan bermodalkan sertifikat USK ini, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan penunjang bagi mereka di sana. Itu mungkin bisa dijadikan motivasi buat mereka mengikuti USK ini, salah satunya. Ya, terima kasih kepada SMK 6 yang mempercayakan saya beserta tim dari Himnusina menjadi asesor di LSP SMK 6. Semoga LSP SMK 6 semakin maju, semakin berjaya, menjadikan anak didik SMK 6 terutama itu memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari 63 siswa ACC, 63 ACC yang diujikan di USK, maka kami selaku asesor memutuskan semuanya kompeten.